Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu wa dinil haq liyuzrahu ala dini kulli wa kabi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala fi kitabil karim wa huwa asharul khailim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'u allazina amanu minkum wallazina utul ilma wal darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahalbul ilmi hariyatul malakulli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang utama dan pertama adalah kita memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan anugerah dan segala limpahan kesempatan yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya, sehingga kita semuanya ini melakukan ibadah, utamanya ibadah salat Jumat. Salawat dan taslim junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita memperoleh syafaatnya, sehingga segala risalah-risalah yang tertuang ajarannya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan koridor dari ketentuan-ketentuan yang menjadikan kita selaku umatnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mematuhi menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat merilis dari media yang ada, apalagi hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, dan tema yang diangkat relevan, yang sangat terkait menghiasi diri kita dengan kecerdasan. Melihat dari media dekade terakhir ini atau belakang ini, bahwa intellectual quotient atau IQ negara kita, bangsa kita itu mengalami penurunan atau rendah. Itu merilis dari media yang dilakukan oleh All Population Review, bahwa negara kita ini itu di urutan kedua dari bawah. Di bawah kita adalah Timur Leste. Kalau dari negara, kita di urutan 130 dari 999 negara. Nah, ini menunjukkan bahwa intellectual quotient atau IQ kita ini dan anak-anak kita ini rendah. Kalau menunjukkan dari rilis yang kita ketahui dari berbagai media, menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia itu adalah secara proporsional menunjukkan umat Islam banyak, ya, umat Muslim banyak, itu 86,7%. Kalau kita perhatikan secara proporsional, berarti banyak orang Muslim yang terbelakang, banyak orang Muslim yang miskin, banyak kaum Muslim atau umat Islam, ya, tingkat rendah IQ-nya yang sangat memperhatinkan. Inilah yang menjadi fenomena sekarang ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional
yang seyogyanya kita memahami akan arti pendidikan bagi kita semua. Nah, ada menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa itu? Bagaimana kita meningkatkan kecerdasan diri kita dan anak kita? Bagaimana kita meningkatkan IQ dalam arti perspektif Islam? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini hasil rilis media yang kita sudah ketahui bersama itu di tahun-tahun yang lalu. Nah, berdasarkan itu, kalau kita bercermin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan bagi kita bagaimana dia dalam kecerdasannya dalam menjalankan aktivitas, bagaimana dia kecerdasannya dalam memimpin negara, dan bagaimana kecerdasan beliau dalam memimpin umatnya. Tentunya kita harus bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di awal khutbah tadi saya mengatakan dengan firman Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yafarlahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatun. Yang artinya bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan pengetahuan beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin, khususnya umat beragama Islam, untuk senantiasa memacu diri kita, untuk senantiasa mengolah apa yang menjadi diri kita, sehingga kita lebih cerdas dengan negara lain, kita bisa cerdas lingkungan diri kita sendiri, dan bisa kita cerdas dalam memahami hakikat akan diri kita sendiri. Nah, menurut Elizabeth Gilbert, seorang penulis di Amerika, bahwa sebenarnya seseorang itu tidak ada yang bodoh, semua cerdas. Ya. Mengapa beliau katakan? Karena sepanjang kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir, sepanjang Allah Subhanahu wa taala kita diberi dengan nilai tambahan dengan hewan, dengan tumbuhan atau yang sejenisnya, otomatis kita manusia ini adalah orang cerdas. Ya, ini membuktikan kalau sekiranya ada sesuatu yang akan kita capai, pasti kita akan berusaha. Inilah terletak kreativitas yang kita lakukan dengan kecerdasan kita. Apabila ada sesuatu yang membosankan atau jenuh terhadap sesuatu yang kita akan lakukan, pasti kita berupaya supaya kita tidak jenuh, tidak bosan, dan melakukan sesuatu yang bisa berdampak pada diri kita dan lingkungan kita. Ya. Kemudian apabila ada hal-hal tertentu dalam karir kita atau obsesi kita ke depan, pasti kita semua berpikir bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa mencapainya. Pasti ada kecerdasan dalamnya. Terus bagaimana kira-kira ketika kita akan hal tertentu untuk mencapai penyempurnaan, baik penyempurnaan ibadah, penyempurnaan aktivitas dan seterusnya, pasti kita belajar untuk mencapainya. Ini membuktikan bahwa kita selaku umat muslim untuk senantiasa memahami kecerdasan yang kita miliki sebagai kodrat dan nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita akan kembangkan di masa-masa akan datang. Makanya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tahalbul ilmi tariyatul alal kulli, bahwa menuntut ilmu adalah wajib, karena menjadi suatu kewajiban bagi kita dalam memahami akan ilmu terhadap sesuatu itu. Makanya kita ini adalah dituntut untuk menuntut ilmu supaya kita cerdas. Nah, sebagai bentuk hal-hal yang sangat terkait kaitannya dengan nilai interpersonal bagi kecerdasan seseorang, itu bisa kita lihat pada diri kita ini. Ya, pertama bagaimana kita membuat suatu koreksi pada diri kita. Koreksi dalam arti adalah apakah diri kita ini akan maju, akan meningkat, akan ada sesuatu yang akan dilakukan. Kalau kita pada diri kita akan berkoreksi dengan memahami ayat Al-Quran dan hadis tadi yang saya sebutkan,
berarti kita senantiasa berpacu untuk melakukan hal terkait dengan koreksi-koreksi diri kita ini sebagai bahan evaluasi bagi diri kita. Apakah ibadah kita sudah bagus? Apakah kecerdasan yang kita lakukan selama ini masih di tingkat rendah? Apakah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai hal tujuan tertentu bisa kita akan capai? Ya, kalau ada koreksi pada diri kita dengan terkait bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban, berarti kita harus memacu diri kita, memotivasi diri kita, mensugesti diri kita. Karena dengan motivasi, sugesti dan memacu diri kita, berarti ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Dan langkah-langkah inilah sebagai bentuk proyeksi bagi kita untuk mencapai apa tujuan dan target yang kita lakukan. Nah, yang kedua pasti ada kelemahan dan kekurangan pada diri kita semua. Kelemahan kita inilah yang bisa menutupi dari kelebihan yang kita lakukan. Karena semua orang memiliki bakat dan potensi yang dimiliki. Dengan bakat dan potensi yang dimiliki, berarti bisa memproyeksikan apa-apa menjadi kelemahan untuk ditutupi dengan banyak meningkatkan prioritas ilmu dalam hal untuk belajar, prioritas ilmu dalam hal untuk membenahi, prioritas ilmu dalam hal untuk bagaimana kita untuk meningkatkan kapasitas kita masing-masing selaku umat muslim. Karena itulah sebagai ajaran Nabi dan tuntutan agama kita untuk senantiasa melakukan untuk memperoleh ilmu, karena sebagai bagian dari iman kita. Nah, olehnya itu saya berwasiat kepada kita semua bahwa salah satu nilai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita dalam bentuk lapang, apakah dalam bentuk sempit, apakah dalam bentuk susah, apakah dalam bentuk sakit, apakah dalam bentuk sehat, apakah di hadapan orang-orang banyak atau sendirian. Yang tidak lain adalah sebagai wasiat takwa, tidak lain adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kemenangan ini adalah tidak lain untuk meningkatkan derajat kita adalah dengan ilmu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai hal yang sangat terkait untuk peningkatan dari kecerdasan kita dalam hal untuk menghiasi diri kita selaku interpersonal, yang pertama tiada lain adalah kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran inilah sebagai pedoman hidup kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Sebagai cerminan, Al-Quran itu adalah cerminan dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pada saat kita berinteraksi, baik pada saat kita melakukan jual beli, baik pada saat kita melakukan penataan tata kelola terhadap sesuatu yang kita lakukan, maupun hal-hal yang lain. Yang tiada lain sebagai hal yang kita lakukan ini tidak lain adalah dengan nilai Al-Quran yang kita pelajari dan membacanya sebagai hal untuk menjadi katakanlah bekal kita ketika kita di akhirat. Ini yang sangat penting yang kita lakukan sebagai bentuk untuk menghiasi diri kita dalam kecerdasan dalam melakukan sesuatu. Sebagai bentuk interpersonal kecerdasan yang akan kita lakukan, yang tidak lain apapun posisi kita, apakah kita selaku PNS, apakah kita sebagai wira swasta, apakah kita seorang politisi, apakah kita sebagai aparat keamanan, dan seterusnya, yang senantiasa semua hal sesuatu itu bercermin dari nilai-nilai Al-Quran. Dan kalau sekiranya itu yang bisa wujudkan, Islam menjadi daerah dan kampung kita ini sebagai daerah baldatun taibatun warabun ghafur. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk interpersonal kecerdasan yang perlu kita lakukan untuk ke depan untuk menjawab persoalan-persoalan masa sekarang ini adalah senantiasa kita untuk membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena salah satu jendela dunia yang bisa kita melihat sesuatu yang terjadi di mana-mana dengan dinamika yang terjadi tidak lain adalah kita membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan. Apakah dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang sesuai dengan profesi bidang kita masing-masing? Kita akui suatu kecerdasan seseorang
pasti kita lihat dari bidangnya. Makanya itu marilah kita untuk memahami tugas dan fungsi kita di bidang masing-masing. Ya. Karena orang pintar itu bukan kita melihat dari kepintarannya, tetapi bagaimana dia memahami dari tingkat profesi yang dia lakukan. Sehingga dalam memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan itu yang sangat terkait dengan apa yang menjadi tugas kita di muka bumi ini, yang tiada lain adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, yang tiada lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai ilmu pengetahuan yang kita peroleh kita bisa aplikasikan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bidang kita. Kita bisa aplikasikan ilmu pengetahuan kita sesuai dengan apa menjadi amanah bagi kita selaku umat, yang tidak lain adalah bermanfaat dan berdaya guna bagi bangsa dan negara, terutama bagi daerah kita. Makanya itu mudah-mudahan konsep yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kapasitas kecerdasan dan meningkatkan IQ bagi kita, khususnya di Kepulauan Selayar, Provinsi Selatan dan negara kita Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai aspek interpersonal yang kita akan lakukan untuk meningkatkan kecerdasan kita, tiada lain adalah mengembangkan pemikiran kritis dan analisis. Mengapa ini sangat diperlukan? Karena dengan pengembangan kritis yang kita akan lakukan, pasti sesuatu kita akan perbaiki. Pasti ada sesuatu yang bisa kita benahi. Pasti ada sesuatu yang kita akan peroleh bagaimana kita membenahi dan memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Karena dengan ada nilai kritis, berarti aspek yang sangat terkait dengan nilai koreksi pada diri kita dan apa yang kita akan ketahui itu bisa memperbaiki hal-hal yang sangat terjadi. Ya, kalau diri kita tidak memulai terhadap nilai kritis dan analisis ini, otomatis kita selaku umat manusia sangat tidak punya manfaat dan berdaya guna di kehidupan kita ini. Karena saya katakan tadi, kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah yang tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk pengembangan dan pemikiran terhadap kritis dan analisis. Nah, dari tiga aspek inilah salah satu bentuk yang bisa kita kembangkan terhadap kecerdasan dan peningkatan IQ kita di masa-masa dalam perspektif Islam. Makanya itu hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama akan memahami arti daripada kecerdasan ini, karena kita semua ini memiliki kelebihan. Kita semua ini adalah memiliki potensi. Kita semua memiliki bakat. Kalau bakat, potensi dan kelebihan kita miliki tidak berdaya guna untuk bermanfaat kepada masyarakat, apalagi dengan nilai-nilai yang sangat terkait terhadap apa yang kita wujudkan, yang tidak lain adalah sebagai hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ingin kami sampaikan bahwa dalam memahami diri kita, kecerdasan selaku umat muslim yang tidak lain pada diri kita adalah sebagai hal yang bagaimana mewujudkan nilai-nilai pendidikan ini, bahwa pendidikan itu sangat penting. Makanya itu kita mendorong saudara-saudara kita memacu anak-anak kita dan kita sendiri untuk senantiasa belajar. Karena dengan kita belajar, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beriman dan akan ditinggikan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa fa'ani wa iyyakum bi dzikri bima ya fil asqatin wal ghafurur rahim. Ya Allah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala fil kitabil karim wa huwa asharul khailim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa khala aidan
wallazi yusalli alaikum wa malahatuhu yulisukur lakum minal syummal ilal nur wa kana fil mukminil rahman. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama salata Ibrahim wa ala salata Ibrahim fil innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ha'inna min kulli sami'u jimu kawilul ahwat wal yakadiyat kusunal wahajat. Rabbana la tuzigna mina innaka sana wa ta'na. Rabbana wa la tahmina alaina ihlasa kama ahmalatul ajalal. Rabbana firlana. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqalana bi anwakilikum fil fusrakum wa qabilna wa alhamna. Anta maulana fansidu ila alqaulil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.